Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sumber dan Media Pembelajaran PGSD UM 2021 yang beranggotaan Aulia Nafa Ardien, Aulia Roshidah, Dika Tiana Putri, Halidia Rey Salma, Sika Melinda Sri, dan Wahidatul Rizka. Nah, di sini kami akan menampilkan media perkembangan yang telah kami buat. Sebelumnya, di kelas 3, kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, berkembang biak, bergerak, dan tumbuh. Salah satu ciri ini akan kami bahas di media pembelajaran kami. Apakah itu? Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Wahidatul Rizka. Silahkan. Baik, Misteri Box ini akan membahas salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Nah, di media ini kami akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Gimana sih cara penggunaan media ini? Nah, untuk bagian awal yaitu cover yang berjudul Mystery Box. Selanjutnya, pada halaman pertama ini, kita akan melihat penjelasan tentang vivipar yang bisa dilihat secara 3D. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Nafa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk halaman pertama adalah vivipar. Seperti yang kita ketahui, vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Contohnya, seperti di Mystery Box, Kak Rizka tolong agak turun sedikit. Hewannya tidak terlihat. Oke, contohnya yang ada di Mystery Box adalah kambing, sapi, dan kucing. Tetapi masih ada lainnya seperti paus, anjing laut, yang seperti kita ketahui, paus dan anjing laut adalah mamalia. Dan selanjutnya, saya kembalikan ke Kak Rizka. Nah, itu untuk penjelasan dari vivipar. Selanjutnya, kita beralih ke halaman kedua atau halaman berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang ovovivipar. Bisa dilihat juga kami menampilkannya secara 3D. Untuk penjelasannya atau pengertiannya akan dijelaskan oleh Kak Tia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ovipar, di mana ovipar sendiri adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Ovipar berasal dari kata ovum yang memiliki arti telur. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Pembuahan pada hewan ovipar ada dua, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal akan terjadi di dalam tubuh induk betina seperti proses yang dialami hewan jenis aves atau burung dan insekta atau serangga. Sementara itu, pembuahan eksternal akan terjadi di luar tubuh induk betina seperti proses yang dialami oleh contoh hewan yang ada pada pop-up seperti bebek, ayam, angsa, ikan, lalu katak, dan serangga-serangga lainnya. Lalu ovipar sendiri memiliki ciri-ciri tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Rizka. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke halaman yang terakhir, yaitu halaman yang ketiga. Nah, halaman yang ketiga ini kita membahas tentang perkembangbiakan yang terakhir, yaitu perkembangbiakan ovovivipar. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Sike. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, selanjutnya perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, selain berkembang biak dengan cara vivipar dan ovipar, hewan juga berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu hewan yang mengembangbiakan telur di dalam tubuh induknya. Hewan ovovivipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan dua cara, yaitu ovipar bertelur dan vivipar beranak. Hewan ovovivipar juga sering disebut sebagai hewan bertelur sampai beranak karena menggunakan kedua sistem reproduksi tersebut. Hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, reproduksi secara generatif atau seksual. Yang kedua, pembuahan membentuk telur. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan pada telur. Yang keempat, embrio tumbuh dalam telur dengan sempurna. Yang kelima, pertumbuhan brio relatif tepat. Yang keenam, bentuk tubuh induk dengan anak sama. Yang ketujuh, memiliki daun telinga. Dan yang kedelapan, tidak memiliki kelenjar susu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau hewan ovovivipar dibagi menjadi dua macam berdasarkan habitatnya? Kira-kira apa saja ya? Jadi, berdasarkan habitatnya, hewan ovovivipar dibagi menjadi dua, yaitu hewan ovovivipar hidup di air dan hewan ovovivipar hidup di darat. Apa saja sih hewan ovovivipar yang hidup di air? Contohnya, ikan laut, ikan pari, ikan gupi atau ikan hias, dan kuda laut. Sedangkan untuk jenis hewan ovovivipar yang hidup di darat adalah reptil, seperti kadal, bunglon, iguana, ular, dan cacing. Selain reptil, ternyata serangga juga termasuk jenis ovovivipar loh, seperti kecoa, lalat, dan kumbang. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Rizka. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya sudah cukup jelas sekali, seperti yang ada di pop-up ini atau mystery books yang sudah kita tampilkan ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Aulia atau Kak Aul. Kepadanya, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari mystery book tadi. Dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama tadi vivipar, lalu yang kedua tadi ovipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Dari penjelasan kakak-kakak yang tadi nih, ada beberapa ciri-ciri yang membedakannya. Dari ciri-ciri vivipar yang mempunyai telinga, lalu ciri-ciri ovipar yang tidak memiliki telinga, lalu dari ciri-ciri ovovivipar yang dapat berkembang biak secara dua apa tuh? Cut. Baik, saya lanjutkan dari kesimpulan penjelasan Kak Nafa, Kak Tia, Kak Sike, dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, vivipar. Vivipar yang berarti beranak. Lalu yang kedua adalah ovovivipar, yang berarti bertelur. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, yang berarti beranak dan bertelur. Semoga media pembelajaran mystery book ini dapat membantu siswa SD dalam memecahkan atau menambah pengetahuan tentang pengertian hewan secara perkembangbiakan hewan secara generatif. Baik, terima kasih Kak Aulia. Terima kasih penjelasan dari kakak semua. Saya mewakili kelompok 3 kali ini mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.